Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Musalla Al-Jannah. Musalla ini bagus sekali namanya Al-Jannah, sebab Al-Jannah itu tempat kita besok yang akan kita huni di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah mudahkan langkahnya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, menuntut menambah ilmu pengetahuannya untuk yang terbaik, bermanfaat, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di surga Allah di hari akhirat kelak. Amin. Berikut yang saya hormati orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak RT. Ada Pak RT ya Pak? Diwakili Pak. Oh diwakili, alhamdulillah. Pak RW, ada Pak RW nya? Diwakili juga. Iya. Bapak dan Ibu, encik-encik dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah datang air satu botol ini lama ceramah nih Pak. Iya. Mudah-mudahan ceramah kita selesai pukul 12. Amin ya rabbal alamin. Kurang 2 jam. Kan lumayan Pak ya. Iya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Umat Islam ini tidak boleh lepas lidahnya dari bersyukur kepada Allah. Karena sesuatu yang kita dapatkan ini berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat patut kita bersyukur dan sangat tidak layak kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya lagi, mereka yang bersyukur itu akan Allah tambahkan lagi nikmatnya itu. Bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Silakan buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Saya yakin kita yang hadir ini tak mau disiksa Pak. Saya yakin kita yang hadir ini tak mau nikmatnya dikurangi. Jangankan diputuskan, dikurangi saja kita tak mau. Cuman lucunya setelah kita terima, kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo malam ni Bapak dan Ibu, kita lakukan bersyukur kepada Allah, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Perbanyak bersyukur dengan lidah, alhamdulillah. Perbanyak bersyukur dengan hati, menerima yang sedikit itu dianggap banyak. Jangan terbalik, yang banyak itu dianggap. Nah itu yang payah itu. Karena kita rata-rata kan menyebut sedikit. Kalau orang tak mensyukuri sedikit, maka dia akan lupa mensyukuri yang banyak. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang la'allakum tashkurun. Amin ya rabbal alamin.
Berselawat kita buat Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi generasi muda kita yang luar biasa. Kalau saya tengok tadi itu luar biasa Bapak dan Ibu. Mereka berupaya untuk mengingatkan kita dengan Rasul, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengumandangkan solawat-solawat yang mulia. Kita disampaikan oleh Rasul agar kita selalu bersolawat kepadanya, karena solawat itu penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai solawat itu dijadikan rukun dalam ibadah kita. Kalau kita solat, solawat merupakan rukun solat. Kalau kita khutbah Jumat, solawat merupakan rukun khutbah. Menikah, solawat juga termasuk rukun nikah. Perlu itu ketika kita membaca khutbah nikah, dengar nanti yang akan menyampaikan khutbah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mau menikah kita diajari bersahadat dan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berselawat kepada Nabi, mereka akan diberikan oleh Allah kebaikan terhadap solawat-solawatnya. Maka Bapak dan Ibu, mari perbanyak solawat di bulan Maulid ini. Mudah-mudahan kita besok bersama dengan Rasulullah di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini saya berterima kasih kepada pengurus Mushola Al-Jannah yang sudah mempercaya saya untuk memberikan tausiah malam ini dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi. Tema yang akan kita angkat malam ini luar biasa. Meneladani Nabi itu tidak hanya sebagai ucapan, akan tetapi kita jadikan Nabi Muhammad itu idola dalam kehidupan kita. Inilah yang akan kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita pulang dari sini, ketika ditanya oleh orang siapa idola kamu, tidak kita sebutkan artis Korea, ya kan? Yang kita sebutkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini betul-betul luar biasa nih Bapak Ibu. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, idola ini kan orang yang sangat kita jadikan acuan dalam kehidupan kita. Lalu siapa sesungguhnya yang patut kita idolakan dalam kehidupan kita? Tidak lain, tidak bukan adalah seorang hamba Allah yang dilahirkan oleh ibunda beliau tercinta bernama Aminah, yatim sebelum dia lahir. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memang sudah membuatkan model, membuatkan cara agar manusia itu mengikuti yang terbaik. Siapa manusia terbaik? Sudah ada 25 orang rasul yang Allah buat. 24-nya sudah berlalu, mulai sejak Nabi Adam, dan Nabi Muhammad adalah manusia percontohan yang terakhir, dan itu tidak ada lagi nabi setelahnya. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada lagi bapak dan ibu di perumahan kita ini yang mengaku menjadi nabi, itu terlambat. Ya kan? Terlambat tuh Bapak Ibu. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi, itu kita sebutkan kepada dia terlambat. Kenapa tak dulu? Ya kan? Begitu Nabi Isa hidup, mengakulah jadi nabi setelah itu. Ada peluang lagi setelah itu. Tapi setelah Nabi Muhammad, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Jadi anak-anak kita hari ini kita ajarkan Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu adalah idola kita. Kapan Nabi Muhammad itu lahir? Nah, kita tanya dulu kepada anak-anak kita nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah hafal semuanya, yang perlu itu kepada yang bagian depan ini, sebentar lagi tidur dia nih. Iya.
Anak bapak yang di depan ini yang ganteng-ganteng, yang di belakang tuh yang cantik-cantik, ini kan sebagai ahli waris kita. Yang hadir kiri kanan saya ini, ke saya tengok ini tidak sampai 100 tahun lagi nih, ya kan? Kalau umur bapak sekarang rata-rata 50 tahun, ditambah 20 tahun ke depan, sudah berapa? 70 tuh tak bisa lagi ke masjid tuh, tengok-tengok orangnya lagi kan. Bisa jadi 70 itu sudah tutup buku. Jadi siapa yang akan menghuni musola ini? Siapa yang akan mengimarahkan musola ini? Ini yang hari ini, yang kecil-kecil ini, yang datang malam ini, mereka lah besok yang akan jadi pengurusnya. Mereka besok yang akan menjadi imarahnya. Setiap malam dia mengaji, setiap malam dia membaca Al-Quran. Inilah yang kita harapkan dari peringatan Maulid ini, agar mereka besok menjadikan musola ini tetap menjadi musola, jangan ditutup, apalagi sempat menjadi gereja. Iya kan? Bisakah itu terjadi? Bisa saja. Maka kita berharap anak-anak kita ini, mereka lah ahli waris kita ke depan, yang akan menjadikan musola ini menjadi lebih baik lagi. Kalau sekarang ini 10 kali 15, bisa jadi besok berkembang menjadi 20 kali 20. Amin ya rabbal alamin. Ini kan kita tidak tahu nasibnya. Bisa jadi besok yang ini menjadi anggota dewan, bisa jadi wali kota, tidak tertutup kemungkinan, karena mereka adalah aset kita. Anak bapak yang bapak cintai, malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Baik, kita bagi. Ini regu A yang bagian depan, yang bagian belakangnya regu B. Regu A siap-siap. Kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang regu A. Ini bagian depan nih, Pak. Angkat tangan siapa? Ayo, yang depannya. Kayaknya tidak ada nih. Baik, kita lemparkan ke regu B. Oh, ternyata regu B mak-mak jawabnya. Allah Rabbi. Kalau mak-mak tak jadi dapat hadiah. Masya Allah. Tanggal 12 Rabiul tahun bersamaan dengan tahun Masehinya 571 Masehi. Bapak dan ibu, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal juga tanggal 12 Rabiul Awal. Itu bukan sebuah hal yang kebetulan. Allah memang menciptakan, Allah yang membuat, dan Allah yang mengaturnya. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kita lahir tanggalnya tidak jelas, hari tidak jelas. Betul kan? Allahu Rabbi. Iya, kecuali yang kecil-kecilnya jelas, ada akte lahirnya. Kalau bapak-bapak yang sudah 50 tahun ke atas, itu bisa ragu. Ya kan? Apalagi yang sudah 60 tahun ke atas. Kapan mak lahir? Waktu itu tahun apa kegiatan mak kita kan? Itu dia tahun lahirnya. Oh, waktu itu saya lahir waktu kita pindah rumah dari Sukajadi ke Simpang 3. Itulah tuh lahirnya tuh. Ditengok-tengok, wah waktu itu hari Selasa tanggal 12 tahun 1955. Itu lagi. Padahal bukan itu tahun dan tanggal lahirnya. Karena dia ingatnya pindah rumah, itulah tahun lahirnya. Luar biasa. Nabi Muhammad lahir karena memang ada peristiwa. Tahun gajah disebabkan tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Sampai hari ini Ka'bah itu sudah hancur apa belum? Belum. Ada yang ingin menengok Ka'bah? Kita doa, mudah-mudahan orang-orang yang memperingati Maulid Nabi ini, Allah percepat waktunya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Nampaknya semangat amin, tapi nabung dulu. Kalau aminnya saja tidak nabung-nabung, tidak jadi-jadi Pak ya.
Allahu Rabbi, saya sudah berniat Pak Ustaz, niat saja juga belum nabung, nggak bisa. Jadi bersamaan niatnya ada, nabungnya ada, insya Allah bisa dengan segera. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Allah, ayahnya bernama Abdullah. Abdullah, sayangnya Allah berikan masa hanya sampai anaknya berusia 6 bulan dalam kandungan istrinya. Begitu istrinya hamil 6 bulan, Abdullah dipanggil oleh Allah menghadap dia. Apa rahasia Allah? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, Allah mewafatkan ayah Nabi. Salah satu yang dapat kita pahami bahwa Allah pingin Nabi Muhammad ini tidak dididik oleh ayahnya. Sebab kalau dididik oleh ayahnya, bisa jadi nanti salah didik. Sebab kan anak-anak ini kan mengikuti orang tua. Kalau ayahnya sholat, insya Allah anaknya sholat. Kalau ayahnya puasa, insya Allah anaknya puasa. Karena anak dan ayah ini kan harus bersama dia. Percaya atau tidak, dulu ada pepatah, kalau gurunya kencing berdiri, murid kencing. Luar biasa. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi ada ya. Kalau ayahnya kencingnya berdiri, anaknya, ini gawat, ini gawat. Kalau sempat ini yang terjadi, apa ndak kacau dunia. Maka Nabi Muhammad itu Allah pisahkan dia dengan ayahnya. Umur 6 bulan dalam kandungan, Allah panggil kembali ayahnya Abdullah. Abdullah, tugasmu sudah selesai. Apa tugasmu? Mentransfer ke rahim istrimu bernama Aminah. Berarti tugasnya Abdullah selesai, Pak. Memindahkan ke rahim Aminah. Aminah tugasnya sampai di mana? Cuman sampai Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Itu tugasnya Aminah. Begitu Aminah melahirkan, beberapa hari setelah itu Aminah menyerahkan anak ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh orang lain. Yang pertama yang menyusukan Aminah, yang kedua disusukan oleh Suwaibah, yang ketiga disusukan oleh Halimatu Sa'diyah. Ternyata bapak dan ibu, Halimatu Sa'diyah lebih lama menyusukan daripada ibu kandungnya sendiri. Sampai usia 5 tahun Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Aminah. Di usia 6 tahun ibunya membawa Nabi Muhammad menziarahi makam ayahnya. Begitu mau pulang, ibunya sakit dan meninggal dunia di Abwa. Dikuburkan juga di Abwa. Usia Nabi Muhammad 6 tahun. Itu silakan dibuka dalam Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad SAW dididik ternyata bukan oleh ayahnya, bukan oleh ibunya, tetapi dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Adabani Rabbi, saya dididik oleh Tuhan. Jadi Muhammad itu perilakunya baik karena yang mendidiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sempat guru TK mendidiknya apa jadinya? Iya kan? Guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen. Allahu Rabbi. Kalau sempat dosen yang mendidiknya seperti apa jadi Nabi Muhammad itu? Karena memang sifatnya nanti akan berbeda dengan sifat guru SD, beda dengan SMA, beda dengan dosen, beda dengan pejabat. Nanti kita cari perbedaannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad dididik oleh Allah fa'ahsana ta'dibi, maka didikan Allah itu betul-betul sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Di mana kesempurnaannya? Kita lihat Nabi Muhammad itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling agung, akhlak yang paling bagus, akhlak yang paling mulia. Kenapa akhlak Nabi itu bagus? Karena yang mendidiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat manusia biasa yang mendidiknya, seperti apa akhlaknya? Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, sejak kecil Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang mulia. Ada 4 sifat Nabi Muhammad yang akan kita jadikan idola dalam kehidupan kita. Ini para remaja, anak-anak putra dan putri, adik-adik bapak, ini sungguh luar biasa. Kita contoh akhlak Nabi, kita contoh dia sebagai idola kita. Satu, Muhammad itu memiliki sifat jujur. Disebut dalam bahasa Arabnya siddiq. Jadi Muhammad itu memiliki sifat jujur. Jujur itu menyampaikan sesuatu itu apa adanya, tidak menambah, tidak mengurang. Itu yang payah kita lakukan. Kalau kita sering menambah, sering mengurang. Kalau orang Bapak Ibu menitip uang sama kita, berlebih apa berkurang? Berkurang. Kalau orang menitip omong kepada kita, berlebih apa berkurang? Oh, bertambah. Masya Allah. Titip omong bisa bertambah, titip duit oh berkurang. Tapi Bapak dan Ibu di sini saya yakin tidak ada yang seperti itu. Amin. Iya, saya yakin semua yang hadir ini tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada, mulai malam ini berubah. Iya. Ya kalau dihitung cie-cie ada ya kan? Oh, cie-cie, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kejujuran itulah yang menjadikan Muhammad itu menjadi manusia terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai-sampai istri beliau yang bernama Khadijah menolak orang-orang Arab yang akan menikahi dia, yang mencintai dia. Bukan tidak ada, banyak orang yang akan menikah dengan Khadijah. Dia seorang yang cantik, seorang yang kaya, yang cerdas, hebat. Berapa banyak orang yang mau dengan dia, tapi Khadijah tetap menolak. Lalu kenapa Nabi yang berusia 25 tahun, Khadijah tertarik dengan Nabi? Ternyata Nabi dilihat oleh beliau, Nabi itu orangnya adalah manusia yang jujur. Jadi Bapak dan Ibu, Khadijah itu tertarik dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu jujur. Ibu, Bapak jujur ya. Saya jujur, coba Bapak Ibu jawab. Ibu tertarik dengan suami Ibu karena jujur atau karena ganteng? Payah jawabannya, ya Allah. Masya Allah. Bapak tertarik karena dengan Ibu karena cantiknya atau karena jujurnya, Pak? Nah, karena luar biasa, luar biasa. Benar nih Bapak Ibu. Kenapa kita tertarik dengan istri? Pertama itu bukan karena jujur, karena cantik. Karena kan Nabi nyuruh Pak Ustaz, benar, karena cantik. Tapi Nabi bukan berhenti di situ hadisnya. Fazfar bizatid din, pilih yang agamanya baik. Agama itu apa? Jujur. Bapak kalau punya istri jujur senang apa tidak? Ibu punya suami jujur senang apa tidak? Senang. Tapi ternyata kalau kita tengok Pak, ibu-ibu ini banyak tak jujur. Allahu Rabbi. Kita buktikan, ya kan? Ibu-ibu boleh marah. Banyak ibu-ibu tak jujur. Ketika bapak nanti memberikan uang kepada dia belanja pasar kaget 300.000. Begitu pulang pasar, bapak nanya, Bu, kepanggil ibu, Mama yang beb.
Allahu Rabbi. Panggilan luar biasa kan? Masih tersisakah uang tadi lagi? Jawabannya apa, Bu? Jujur Pak ya, jawabannya habis. Padahal masih ada lagi 70.000 lagi. Allahu Rabbi. Ayo jangan tengok kiri kanan ya. Ya. Yang merasa saja, yang merasa benar Bapak Ibu, disimpannya 70.000 itu untuk arisan 50.000. Ya, untuk beli yang lain 20.000, yang 100 enggak tahu, kita enggak tahu. Yang jelas yang 70.000 itu sudah tersimpan. Besok ketika nerima arisan itu uang suami apa uang istri? Uang istri, luar biasa. Memang begitu Bapak Ibu. Istri katanya begitu. Kalau uang suami, uang istri, uang istri. Iya, Allah Rabbi. Ini memang menguntungkan diri sendiri nih Pak. Luar biasa. Bapak dan Ibu, ini bukti salah satu kita sulit untuk jujur. Apa salahnya Ibu? Masih bersisa lagi Bu? Masih. Tapi Pak Ustadz dimintanya balik. Allah Rabbi. Akhirnya tak dapat. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, bapak-bapak juga begitu. Lebih lagi bapak, di rumah dia mengaku suami, di luar akan ketahuan ini. Di luar mengaku bujang. Masya Allah. Padahal sudah 5 anaknya, masih bujang. Itu jujur apa nipu? Nipu. Apalagi Bapak Ibu, sejak ada handphone banyak orang tak jujur. Betul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak lagi di mana? Saya lagi di jalan, terlagi sampai. Padahal sedang ngopi di rumah. Dibilangnya sedang di jalan. Ini semua sudah merasa nih Bapak Ibu. Karena handphone ini bisa dia baik, bisa buruk. Tergantung kepada kita. Nabi 14 abad yang silam mengajak kita agar kita bersifat jujur. Jadi kalau bapak dan ibu menggunakan handphone, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ketika bapak ibu menyampaikan sesuatu, bicaralah dengan jujur. Karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kalau tidak, besok di hari akhirat bapak dan ibu dan handphonenya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kenapa bapak dulu berbohong? Kalau 1 kali bohong 1 hari, kalikan seminggu berapa? Dah 7. Kalikan sebulan 30. Kalikan setahun 360 hari. Kalikan 45 tahun. Masya Allah. Inilah yang akan kita pertanggungjawabkan. Itu kalau 1 kali sehari. Kalau sampai 5 kali sehari, iya kan? Atau minimal seperti memakan obat 3 kali sehari. Maka itu akan kita pertanggungjawabkan besok di hari akhirat. Maka idola kita itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai sejak lahir sampai meninggal, Nabi itu tidak pernah berbohong. Kita, kapan kita tidak berbohong? Mulai sejak lahir sampai masuk TK. Begitu masuk SD, dah mulai bohong. Masuk SMP, mulai bohong bertambah. SMA bertambah. Kuliah bertambah. Tamat kuliah menjadi pejabat, apakah jujur atau bohong? Semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi bohongnya. S1 bohongnya tidak kuat. S2, S3, sudah profesor dia, bisa jadi juga bohong. Ternyata ada kemarin tulisan saya baca di sebuah majalah, di sebuah koran, ternyata pelaku-pelaku yang tidak benar itu 86% itu sarjana. Pernah baca? Iya. Silakan nanti Bapak Ibu cek tuh. 86% pelaku-pelaku yang tidak benar itu ternyata lulusan sarjana. Luar biasa. Ini buktinya mereka belum maksimal mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Bapak dan Ibu, kita munculkan kecintaan kita kepada Nabi.
Cinta kepada Nabi itu kita amalkan sunnahnya. Nabi jujur, kita jujur. Ingat apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, kamu ini tidak beriman kata Rasulullah. Ini berbahaya. Kita kata Nabi belum beriman. Lalu sampai kapan itu tidak beriman? Hatta sampai kata Rasulullah, beliau mencintai saya lebih mencintai daripada anaknya, lebih mencintai daripada orang tuanya, daripada semua manusia. Bapak dan ibu mencintai Rasulullah melebihi daripada mencintai anak sendiri. Bapak dan ibu mencintai anak itu luar biasa. Kalau anaknya ibu bapak ulang tahun, beli kuenya, kue yang mahal atau kue yang murah? Yang mahal kan? Dia aja tahu pak, ya kan? Anak aja tahu. Kalau dikasih kue yang murah diterima apa tidak? Tidak. Lalu ketika ada peringatan Maulid Nabi, ibu bapak kue yang dibeli yang mahal apa yang murah? Masya Allah, yang dibeli itu kue yang murah. Di antara mereknya apa? Risoles. Ini peringatan Maulid Nabi, ya Allahu Akbar, ya kan? Kalau anaknya ulang tahun, sanggup menyewa lobi hotel, sanggup menyewa tempat kafe untuk anaknya ulang tahun. Tapi begitu peringatan Maulid Nabi, waduh, beratnya minta ampun. Jangankan mengeluarkan keuangan, hadir saja belum tahu. Luar biasa. Kita doakan yang hadir ini mudah-mudahan semuanya masuk surga, amin. Nabi Muhammad itu patut kita contoh karena bersifat jujur. Jadi kejujuran itu kata Rasulullah, alaikum bisidqi, kamu wajib jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, kejujuran itu akan membawa ke dalam surga, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan kebohongan itu akan membawa kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, keburukan-keburukan itu akan membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersifat jujur. Lawan dari kata jujur, bohong. Orang-orang yang bohong disebutkan oleh Nabi termasuk mereka itu munafik. Lain di mulut, lain di hati. Maka Nabi sampaikan ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara, Nabi itu jujur. Kalau bapak ibu jujur berarti ikut Nabi. Kalau bapak dan ibu berbohong, ikut siapa? Orang-orang munafik. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya fiddarkil asfal, letaknya besok di bawah kerak neraka. Allahu Akbar. Tapi memang yang paling enak dunia ini berbohong. Luar biasa, berbohong itu luar biasa. Malam ini kita coba untuk bertobat dari bohong. Jangan pernah lagi berbohong, karena bohong itu sifatnya orang munafik. Yang kedua, apabila berjanji mungkir apa mungkar? Ya kan? Allahu Rabbi. Adalah mungkar dan nangkir saja ya. Iya, ingkar janji. Janjinya hari ini ditepati apa tidak? Ya belum tahu. Padahal dia sudah janji. Ini kan orang-orang munafik. Janjinya luar biasa. Janji 10 ditepati 1. Sebentar lagi akan ada orang berjanji-janji nih bu, ya kan? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu, amin. Yang ketiga, apabila diberikan amanah, khianat. Ini bapak dan ibu hati-hati. Orang-orang patut amanah. Orang yang tidak amanah besok dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Yang tak jujur pertanggungjawabkan di hari akhirat. Karena kita ini sering tidak berbuat jujur. Dulu pernah kita mendengar janji-janji bapak ibu. Dulu pernah kita mendengar nyanyi lagi. Nyanyi itu mungkin maknanya bagus. Ya, mungkin bapak dan ibu masih ingat. Ya kan? Nyanyi tidak susah-susah.
Kau yang berjanji. Nah iya ya kan. Kau yang memulai. Masya Allah. Itu dulu Pak, dulu. Sekarang nggak ada lagi. Ini nyanyi saya pikir bagus maknanya. Artinya kita berupaya jangan pernah melakukan memutar balik kata. Kalau memang kita berjanji, penuhi. Kalau memang kita sudah amanah, lakukan. Ini sifat Nabi SAW. Maka malam ini kita coba untuk mencontoh. Jadilah istri yang jujur, jadi suami yang jujur, agar rumah kita menjadi baiti jannati. Bila suami tidak jujur, istri tidak jujur, maka tunggu rumah tangga akan hancur secara perlahan. Yang kedua sifat Nabi itu adalah amanah. Nabi itu betul-betul amanah, dapat dipercaya. Kalau kita, ini yang Bapak Ibu, malam ini akan kita saksikan Bapak dan Ibu, orang-orang yang amanah nantinya ke depan. Pengurus musola kita sudah terbentuk yang baru. Pengurus yang dulu kita ucapkan terima kasih. Terima kasih pengurus-pengurus yang sudah berlalu, yang sudah membuat musola ini hebat, membuat musola ini bagus. Mudah-mudahan di pengurusan yang baru ini, yang akan dilantik nanti selesai acara ini jam 2 malam. Lama tuh Pak ya. Pakai nasi goreng Pak RW. Honda ya. Nah, kita ucapkan mereka semua yang dilantik nanti sebagai tahniah. Mudah-mudahan mereka amanah insya Allah. Hari ini tanggal 25 Oktober saya datang ke sini. Mudah-mudahan ini tidak yang pertama dan terakhir. Ya kan? Bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau saya besok datang lagi, saya tengok lagi pengurusnya. Wah, sudah berubah cat musolanya. Alhamdulillah. Berarti kepengurusannya dapat dipercaya. Sudah berubah wajahnya. Kalau hari ini bagus, besok lebih bagus lagi. Tapi kalau hari ini hidup listriknya, begitu pengurus besok mati lampu semua. Itu kiamat. Kenapa anda hidup lampu? Tidak terbayar uang listriknya Pak. Itu kacau pengurus. Ya, kita doakan pengurusnya dan jamaahnya besok bersama insya Allah. Kalau pengurus bersama amanah, jamaah amanah, insya Allah musola ini akan baik. Bagaimana cara jamaah bisa amanah? Ayo uang-uang jamaah yang di bank itu simpan di musola. Ini uang di bank ada 3M, 3 kali minjam. Allahu Rabbi. Belum lunas. Allah Rabbi. Malam ini Bapak dan Ibu kita bertekad salurkan uang kita itu secara amanah untuk musola kita insya Allah. Karena pengurus akan membuatkan terobosan baru. Mereka yang amanah itu akan melakukan yang terbaik. Karena mencontoh Nabi sifat amanah, pengurus wajib bersifat amanah. Orang-orang yang percaya ini, maka mereka akan dapat dipercaya oleh orang lain. Tapi kalau pengurus tak amanah, maka orang tidak akan percaya. Terutama adalah masalah laporan keuangan. Ini memang berat. Laporan keuangan yang paling bagus di dunia ini masjid dan musola. Apa sebab? Setiap minggu diumumkan. Kalau uang pemerintah sekali setahun bulan Desember kan? Kalau masjid sekali seminggu diumumkan. Apa ndak hebat tuh Bapak Ibu? Itu pun masih ada yang mengkritik. Allahu Akbar. Padahal pengurus tak digaji. Mudah-mudahan pengurus kita tabah, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau pengurusnya besok diuji, jangan cepat ngalah, berjuang. Karena Nabi Muhammad itu contoh, beliau tak pernah mundur untuk menegakkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad diamanahi oleh Allah, beliau memiliki sifat amanah. Yang kedua, yang ketiga, Nabi Muhammad itu memiliki tabligh, sifat menyampaikan amar ma'ruf nahi anil munkar. Bapak dan Ibu kita contoh Nabi.
Ini kita semua diinginkan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita ajak. Siapa yang kita ajak? Pertama diri kita. Sampaikan kepada warga kita, sampaikan kepada keluarga kita, amar ma'ruf nahi anil mungkar. Jadi pengurus setiap waktu mengajak Bapak dan Ibu, mari kita imarahkan musola kita, kita ramaikan musola kita, bukan sekali setahun. Salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang paling berat itu Bapak Ibu, salat subuh. Itu berat Bapak dan Ibu. Oleh karena itu pengurus mengajak kita untuk melakukan imarah musola, karena rumah kita Bapak dan Ibu tidak ada yang jauh dari musola. Ada rumah kita 1 kilo dari musola jauhnya? Tidak ada ya Pak ya. Paling 300 meter, 500 meter. Yuk Bapak dan Ibu sempatkan sholat berjamaah. Tak dapat isya subuh, tak dapat subuh zuhur, tak dapat zuhur asar, tak dapat asar maghrib, tak dapat maghrib isya, tak dapat juga, anda usah. Allahu Rabbi, ya kan? Kenapa? Karena kita di perumahan ini bukan Bapak Ibu orang jauh. Kita di sini semua. Ayo pengurus buat program. Sekali dalam seminggu kita buka pengajian di sini untuk menambah ilmu pengetahuan kita, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin pengurus musola akan punya terobosan baru untuk mencontoh bagaimana Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam dan bagaimana mengembangkan Islam di tempat kita ini. Musola kita sudah bagus, cuman orangnya perlu kita jadikan mereka manusia terbaik untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah di masjid atau musola kita ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad manusia terbaik yang dapat dicontoh oleh manusia sampai kiamat kelak. Nabi Muhammad itu memang perilakunya bagus. Jangankan kepada orang Islam, kepada orang Yahudi saja dia baik. Hebatnya Nabi Muhammad. Ajak orang berbuat baik. Beliau tidak hanya orang mukmin, orang muslim, orang kafir pun beliau ajak. Berbagai cara Nabi Muhammad SAW untuk mengajaknya, tapi Muhammad sikapnya memang luar biasa. Suka kepada orang mukmin, suka kepada orang-orang yang beriman, dan suka juga kepada orang-orang yang tidak beriman, karena mereka diharapkan agar bisa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, ketika Nabi SAW dicemooh oleh seorang buta di kota Madinah. Seorang buta, pekerjaannya mengemis. Nabi Muhammad itu dituduh dia sebagai pembohong. Muhammad itu tukang sihir. Luar biasa. Tapi Nabi Muhammad tidak merasa sakit Bapak dan Ibu. Beliau adalah manusia yang terbaik akhlaknya, pemaaf. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu menyuapkan makan kepada orang yang buta itu. Setiap pagi dia suapkan, dihaluskan makanan lalu disuapkan kepada dia. Setelah Nabi meninggal dunia, Abu Bakar memegang tampuk kepemimpinan. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, masih adakah lagi yang dilakukan oleh Nabi? Belum saya lakukan." Kata Aisyah, "Semuanya engkau sudah lakukan, wahai Abu Bakar. Tapi ada satu lagi, Nabi biasa menyuapi orang buta di pasar Madinah. Itu yang belum engkau lakukan." Abu Bakar membuat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, diambil makanan lalu dia datangi dan disuapkan orang buta yang sering mencemeh Nabi itu. Begitu suapan pertama saja, orang buta itu bertanya, "Engkau ini siapa?" Berbeda dengan orang yang biasa menyuapkan saya, yang biasa itu lembut, yang biasa itu baik, yang biasa itu enak, tapi engkau kok berbeda?
Abu Bakar mengatakan dalam hatinya bahwa dia merasa jauh perbedaan dengan Rasulullah, menangis dalam hatinya. Ternyata memang Rasul itu luar biasa. Lalu disampaikan oleh Abu Bakar, memang saya bukan orang yang biasa menyuapkan, yang biasa itu sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar Nabi Muhammad, maka orang buta itu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Maka kita patut mencontoh. Jadi kalau ada bapak dan ibu dicemeh oleh tetangga, dicemeh oleh kawan sekantor, dicemeh oleh orang yang ada di sekeliling kita, bapak dan ibu udah usah marah, beli sate danguang-danguang, Allah Rabbi, antarkan ke rumahnya, suapkan dia, berani? Allah Rabbi. Saya pikir memang itu luar biasa tuh Pak, ya kan? Dibelikan soto buder lu kan, disuapkan dia, ya Allah, itu luar biasa. Saya pikir kita tak sanggup Bapak Ibu, tak sanggup, ya kan? Nabi Muhammad juga pernah dalam sejarah diludahi. Nabi Muhammad diludahi oleh orang yang tidak beriman kepadanya. Apakah Nabi mendoakan dia cepat mati? Juga tidak. Begitu orang meludahi tak ada lagi, Nabi bertanya kemana dia. Bayangkan Bapak Ibu, diludahi. Ludah Nabi itu bisa menjadi obat buat kita. Tapi kalau ludah awak, bayangkan kalau ludah bapak dan ibu kena kawan kita, kira-kira jadi obat apa-apa? Masya Allah, itu jadi pertengkaran hebat. Apa sebab? Baunya luar biasa. Bisa jadi ludah kita menjadi corona Bapak Ibu. Jadi Nabi itu ternyata begitu dia datang ke rumahnya yang sedang sakit, beliau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi kalau bapak selesai memperingati Maulid Nabi ini, keluar dari pintu kiri di kanan, diludahi kawan, kira-kira apa yang terjadi? Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu malam ini kita contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah jujur, beliau amanah, beliau tablik, menyampaikan amar ma'ruf nahi anil munkar. Yang keempat, Nabi itu cerdas patonah. Kecerdasan Nabi SAW juga membuat Khadijah menjadikan dia sebagai manusia yang mendampinginya dalam keseharian. Suami tercinta pulang dari melaksanakan perdagangan, Nabi Muhammad dilihat oleh Khadijah keberhasilan beliau dalam berdagang, kejujuran beliau dalam berdagang, kecerdasan beliau dalam berekonomi, maka membuat Khadijah menjadi jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad itu dijadikan oleh Allah uswatun hasanah. Buka Al-Quran, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berikut Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah untuk merubah akhlak manusia dan sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Anak-anak kita hari ini kita ajak alatnya baik. Anak-anak kita hari ini kita ajak mereka menjadi terbaik. SD, SMP, SMA. Hari ini bapak dan ibu, semenjak kita belajarnya menggunakan daring, banyak persoalan yang terjadi dalam anak-anak kita. Dulu ketika dia belajar tatap muka, tak sulit membangunkan pagi. Betul apa tidak? Sekarang ketika pembelajaran daring, atau sekali dalam 2 minggu, sekali seminggu, sulit mereka dibangunkan untuk sholat subuh. Di mana akhlak mereka? Maka malam ini kita ajak mereka, lakukanlah yang terbaik buat anak kita. Ajarkan kepada mereka akhlak mulia agar mereka bisa memuliakan kita. Muliakan orang tua, muliakan orang dewasa, muliakan orang-orang yang sama dengan mereka.
mereka, maka mereka itu akan menjadi baik. Nabi inginkan kita Bapak Ibu, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangi orang-orang di bumi, engkau akan disayang oleh makhluk Allah yang berada di langit. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi SAW dalam riwayatnya sangat luar biasa menjadi contoh dan merubah akhlak manusia dari yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Maka kita patut menyampaikan terima kasih dan berselawat kepadanya, karena Nabi Muhammad adalah pembawa kita minaz zulumati ilan nur, dari bentuk yang tidak baik menjadi manusia yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selawat buat Rasul sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita coba untuk mengajak saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita untuk menjadikan Muhammad itu sebagai idola dalam kehidupan ini, bukan mencontoh para orang-orang yang tidak baik, akan tetapi mencontoh orang-orang yang terbaik. Yakinlah kita akan bersama besok dengan Nabi di hari akhirat kelak dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul pembawa keberkahan, pembawa rahmat, dan merubah akhlak manusia dari yang tidak baik menuju yang lebih baik lagi. Semoga Bapak dan Ibu keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajal hadza jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afiyata fid dinina wad dunyana. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirata wan ni'mata was sihata was salama alaina, khususan ala hazil jamaah musalla al jannah ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, waghfir lana ya Allah antal ghafurur rahim ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.